Kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya, hari ini di hari kedua Idul Fitri kembali ada bacaan tarot untuk kalian. Hari ini ada dua, Leo dan Virgo. Dan sebelum lupa, kembali saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah-salah kata, maafin ya. Yang belum mengirim nastar, boleh loh dikirim. Saya lagi di pulang kampung ini. Kampung saya di Jakarta, so saya lagi pulang kampung. Oke, saya lagi di Jakarta. Dan tetap bikin readingan untuk kalian. Bacaan hari ini untuk si Virgo, judulnya saya buat yang berbeda karena kemarin udah ada love story ya, sedangkan untuk zodiak lain belum ada love story-nya. So satu persatu saya buatkan readingan love story untuk zodiak lain. Nah, untuk si Virgo saya buat hari ini adalah apa yang perlu diperbaiki di dalam kehidupan kalian, apa yang perlu di healing dari Virgo. So judulnya self healing. Oke? Baik, sebelum saya buka Rider White tarot saya, ini tarot kesayangan saya. Oke? Ada yang komen waktu itu, Mbak Lucy, kartu tarotnya asli. Iya dong, asli. Masa nggak asli? Oke. Saya pakai kartu self healing. Ini oracle card ya, bukan tarot. Kalau tarot itu 78, kalau yang kecil-kecil begini, sedikit-sedikit ini paling 24 ya jumlahnya. Itu saya punya banyak sih untuk oracle. Ini untuk pesan-pesan. Kalau tarot saya juga punya beberapa, tapi yang saya bawa ke sini hanya 3. Ini apa ya itu namanya, Wheel of the Year sama Witch's Tarot yang ini. Dan kesayangan saya itu kartu Rider White Tarot. Oke, ngobrol ya. Ngobrolnya kalau sama Virgo kepanjangan, biarin deh lah ya. Kalau Virgo suka sih, kalau nggak suka kan boleh skip loh ya, boleh. Tenang aja, tapi saya suka kalian support channel ini luar biasa. Makasih banget. Oke, apa yang perlu di healing dari Virgo? Ini ada 1. Saya ambil 3 ya. Saya belum lihat itu. 2. Belum saya lihat, biarin kebalik-balik, biarin. Dan ini adalah yang ketiga. Oh, berarti harusnya begini. Oh wow. Kartu yang pertama adalah sexuality, Virgo. Wow. Ini adalah yang perlu di healing dari hidup kalian para Virgo. Self healing kalian. Coba dengerin, siapa tahu ada pesan yang bisa kalian ambil di sini. Kenapa sexuality? Oke, gini ya para Virgo, dimanapun kalian berada, apapun status kalian, mau single ke, apalagi yang sudah double ya, ini memang penting. Walaupun kata orang sebagai orang timur agak tabu membicarakan sexuality, dan kadang-kadang kalau sexuality ini keluar kartunya di sini di bacaan saya, terus saya bingung mau ngomong apa. Tapi ini karena tentang self healing, jadi saya tahu banget apa yang saya harus katakan kepada Virgo di bacaan kali ini tentang self healing. Memang ya begini my dear Virgo. Sebagai Virgo ya, karena saya juga Virgo, so saya tahu gimana rasanya kita menyimpan hasrat yang cukup besar dalam hal ini, dan kita juga menarik bagi orang-orang di sekitar kita. Cuma
yang saya lihat dan kadang-kadang juga saya rasakan sebagai seorang Virgo, kita seringkali menarik energi orang itu secara seksual atau secara desire mereka ngelihat kita, si para Virgo, itu yang tertarik bukan yang positif aja, tapi yang negatif juga yang tertarik ke dalam kehidupan kita Virgo. Opposite attract ya, maksudnya kalau kita Virgonya perempuan yang tertarik yang cowok, kalau kita Virgonya cowok yang tertarik yang cewek. Dan kadang-kadang terutama untuk yang wanita, tapi yang cowok juga ya, untuk Virgonya, itu yang datang ke kehidupan kalian atau yang tertarik di dalam kehidupan kalian itu bukan cuma yang positif, bukan yang high energy, tapi juga yang low energy. Mengerti nggak sih kalian? Semoga mengerti ya. Seringkali yang low energy itu yang tidak perlu tertarik masuk ke dalam kehidupan kalian. Maaf, saya tidak ngomongin orang dengan status sosial rendah atau sembarang orang di jalan, bukan yang kayak gitu aja ya. Tapi kadang-kadang juga di kehidupan nyata kalian, di kantor, di lingkungan pertemanan kalian, itu juga menarik yang negatif-negatif, yang lower energy secara seksual ke dalam kehidupan si Virgo. Karena Virgo itu atraktif ya. Yang cowok waktu itu ada, kalau nggak salah cowok Virgo nulis, iya mata keranjang. Dia mengakui dirinya sendiri mata keranjang, oke, whatever. Intinya sih sebenarnya memang Virgo menarik banyak energi di sekitar. Ini yang perlu di healing. Kalian pilih-pilih energi yang mau masuk ke dalam kehidupan kalian. Karena apa? Karena tidak semuanya akan membawa kalian ke jenjang yang berikutnya, yang orang bilang kayak naik kelas, atau ke kehidupan yang lebih baik. Kebanyakan energi yang masuk jika itu negatif justru akan membawa kalian jatuh ke dalam persoalan, masalah. Kalian masih punya masalah dengan kehidupan kalian, ditambahin lagi. Contoh, nih saya contohin ya. Ya kalau saya contohinnya dengan kehidupan saya kan itu lebih baik. Berarti saya ngomongin diri saya, masa saya mau ngomongin orang lain, ya kan? Ngapain saya ngomongin orang lain? Mendingan ngomongin kehidupan saya sendiri. Oke, gini. Suatu hari saya ketemu dengan seseorang dalam hal bisnis. Oke, dalam hal bisnis loh. Oke, ada bisnis dengan seseorang, cowok kebetulan. Dan dalam hal bisnisnya oke-oke aja. Dalam waktu pembicaraan bisnis gini gitu oke gitu ya. Tapi setelah itu, setelah ngomong bisnisnya selesai, dia mulai ngomong yang lain. Kayaknya saya tertarik dengan Mbak Lucy karena begini. Oke. Saya bilang sama dia, kamu jauh lebih muda dari saya, oke, dan saya tidak akan membuat kesalahan yang sama. Di masa lalu saya pernah membuat kesalahan dan sekarang saya tidak mau membuat kesalahan yang sama dengan dia. Gitu. Itu contoh, oke. That's the lower energy yang harus kita hindari sebagai Virgo secara seksualitas, karena memang Virgo segitu atraktifnya. Oke. So sekarang saya pilih-pilih. Kalau ada yang flirting di jalan, energinya low, saya nggak mau, gitu. Karena saya tahu itu bakalan nambah beban, bakalan jadi masalah baru. Padahal masalah saya masih cukup banyak untuk diatasi, gitu ya. Oke, lanjut dengan alchemy. Alchemy. Ini juga sesuatu hal yang kayak tarik-menarik. Kalau tadi itu mungkin opposite attract ya, yang berlawanan dengan gender kita. Virgo cewek yang tertarik ke kita cowok. Virgo cowok yang tertarik ke kita cewek. Walaupun bisa sih sebenarnya cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Karena kan
ya di zaman sekarang ya. Tapi saya tidak against, saya juga tidak pro dengan hal tersebut. Jadi ya udah, saya netral aja deh. Kalau ada yang seperti itu, monggo silakan, nggak apa-apa buat saya. Itu pilihan hidup, oke? Tapi alchemy ini, yang ini bicara tentang chemistry yang beda lagi nih. Bukan tentang sexuality, tentang flirting, bukan. Ini tentang juga kayak Virgo punya sixth sense, sorry bukan sex, sixth sense untuk bertemu dengan orang-orang yang punya mungkin energi yang sama. Tapi jangan kalian lupa, hati-hati juga dengan hal tersebut. Ikuti kata hati kalian kalau itu mulai agak gimana, creepy atau kok creepy sih? Emang ini cerita horor enggak lah ya? Mulai ada sesuatu hal yang membuat kalian ngerasa apakah dia using saya? Apakah dia punya udang di balik batu kepada saya? Karena kadang-kadang antara ketulusan dan sesuatu yang bikin seseorang jadi kayaknya bisa nih kalau saya deket sama dia nanti begini nanti begitu. Jadi ada sesuatu hal di balik itu namanya bukan ketulusan ya, my dear. So kalau ada orang-orang yang seperti itu masuk ke dalam kehidupan Virgo bukan sebagai pasangan, nah itu juga yang perlu dijadikan warning di dalam kehidupan kalian Virgo. Tidak semua orang tulus. Banyak hal orang punya yang tersembunyi di balik itu. Kalau saya nggak pernah punya hidden agenda sama seseorang. Saya selalu mengutamakan ketulusan. Tapi sebaliknya orang jarang ada yang tulus sama saya. Jarang. Bahkan kalau mau dibilang nggak ada. No, saya pikirin dulu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang tulus, oke? Tapi saya tetap tidak ada udang di balik batu, tidak ada udang di balik bakwan. Saya tetap tulus memberikan kepada semesta, dan saya tidak peduli tidak ada orang yang tulus satupun di dunia ini kepada saya kalau saya nggak peduli. Oke, saya harap kalian bisa ngambil aja pengalamannya, karena memang itu sudah jalan hidup ya. Saya tahu kita sesama Virgo, tapi jalan hidup nggak pernah sama. Oke, nggak pernah sama, tidak pernah sama, ingat itu. Oke, so jangan sama-sama ini kayak Mbak Lucy. Jangan mau jadi Mbak Lucy. Jangan mau jadi saya. Berat tuh, kayak katanya Dilan ya, jangan rindu, berat. Kalau ini jangan mau seperti saya, berat gitu ya, berat banget. Kalian nggak akan sanggup. Oke. So, alchemy bicara tentang energi yang bukan secara seksual itu datang ke dalam kehidupan kalian, disaring, ya. Kalian boleh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang totalitas, pribadi yang sejujur atau tadi saya mau bilang kata-katanya ada di kepala, di mulut nggak ada tuh faktorku tuh ya, setulus itu gitu. Tapi ya kalau dari orang-orang sekitar ya yang secara chemistry itu ada di sekitar kalian tidak sama kalian. So pilah-pilah lagi ya orang yang masuk ke dalam kehidupan kalian. Oke, Virgo. Baik, selanjutnya. Ini kartu kenapa hari ini lagi begini sih? Saya berpikir untuk dapat hal lain yang perlu dibicarakan ke Virgo, tapi kartunya mengarahkannya ke sini. Jadi ya udahlah ya, wildness. Sebagai Virgo ya, diakui atau tidak, kita cukup wild ya. Wild dalam segala hal lah ya, you name it, terserah lah. Saya tidak akan menghakimi kalian ke wildan kalian itu di mana gitu. Cuma kalau memang itu yang harus di healing dari hidup kalian, berarti kan ada something wrong ya kan. So ini yang perlu di healing dari kehidupan kita. Jangan terlalu wild juga lah ya, biasa-biasa aja, sesederhana aja, mungkin seperti itu.
Oke, my dear Virgo. Semoga cukup dimengerti. Saya lebih panjang lebar di kartu yang lain, di kartu yang ini agak susah menjelaskannya. Mana fotonya cewek seksi pula. Oke, tapi wildness itu bukan tentang seksualitas aja sih. Wildness itu bisa tentang kita yang tabrak-tabrak segala sesuatunya padahal udah tahu resikonya kayak gimana, itu juga wildness ya, sesuatu yang wild gitu ya. Terus kita kadang-kadang galak banget, nah itu juga bisa tentang wildnessnya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang evil ya kan, makanya orang tuh nganggep ih, Virgo tuh evil banget sih, padahal nggak seperti itu ya sebenarnya ya. Tapi ya kalian juga harus mawas diri lah, lihat sendiri lah ke dalam kehidupan kalian begitu apa enggak. Jangan-jangan memang begitu. Jangan-jangan memang kalian punya wildness yang harus diperbaiki di dalam kehidupan kalian, di dalam diri kalian. Gitu loh Virgo. Oke? Baik, ini kita sisihkan. Sekarang buka tarotnya. Oke. King of Sword. Ini. Oke. Ada King of Sword. Tapi nggak peduli gender ya, karena ini King terus buat cowok Virgo, enggak, cewek Virgo juga, oke? Apa yang perlu di healing atau diperbaiki dalam hidupnya si Virgo, self healingnya si Virgo adalah sikap angin-anginan. Ini lambangnya si Gemini ya, so bener nggak King of Sword ya? Buat saya King of Sword itu Gemini lah ya, karena udara dan King ya. Gemini kan yang nomor 1 King, yang nomor 2-nya Libra, yang nomor 3-nya baru Aquarius. Oke, so kalau memang ini ada beberapa meaning ya, tapi dalam bacaan yang ini saya melihat yang perlu di healing dari si Virgo adalah sikap angin-anginannya itu. Yaitu tadi, kadang as an angel, kadang as a devil. Ya itulah ya. Coba kalau kalian pengen jadi devil, kadang-kadang saya juga nggak bisa ngerem itu ya di dalam kehidupan saya. Tapi yang sekarang udah mulai sih ya, mungkin karena bertambahnya umur jadi tambah meredam kedevilan itu. Oke, so perlahan-lahan mulai diredam, dan itu yang perlu kalian perbaiki juga di dalam kehidupan kalian. Gak usah terlalu angin-anginan, prinsip lebih banyak dipegang aja gitu. Dan itulah yang perlu di healing dari kalian ya, sikap angin-anginan kalian. But ada pesan, wait. Ada pesan yang harus disampaikan, tapi ini tidak masuk ke dalam self healing tadi ya. Mungkin ini yang perlu kalian dengar, soalnya emang kadang-kadang random message suka masuk ya, dan harus disampaikan. Ada orang baru yang akan Virgo kenal, tapi bukan secara romance. Orang baru yang Virgo akan temui, dan itu akan memberikan satu hal positif. Bagus sih, makanya tadi saya bilang yang perlu di healing kan tadi negatif-negatif yang mau masuk ke dalam hidupnya Virgo, di hold ya, ditahan gitu. Tapi untuk yang ini yang datang adalah orang baru yang akan memberikan positivity, yang akan memberikan hal-hal yang positif di dalam kehidupannya si Virgo gitu. So it's good karena ini bukan tentang romance ya. Itu pesan yang harus disampaikan sehubungan dengan kartu King of Swords ini. Padahal tadi yang saya bilang untuk self healingnya Virgo adalah angin-anginan itu, tapi pesan di luar dari bacaan ini ya tentang self healing, kalian akan ketemu orang baru bukan dalam hal romance. So kita lihat ya seminggu ke depan, kita lihat apa yang terjadi dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat, dan dia akan memberikan positivity ke dalam kehidupannya si Virgo. So aminin aja, aminin aja. Ada
Ada yang nanya cewek apa cowok, yang datang cowok. Jadi walaupun Virgonya cowok, yang datang cowok. Karena ini kan bukan soal romance ya. Ini soal cowok. Tunggu. Ya. Personalnya cowok, tapi ini dalam hal bukan romance ya. Ini dalam hal mungkin entah yang lain lah ya. Pokoknya orang tersebut akan memberikan positivity lah kepada Virgo. Oke, lanjut yang kedua. Ace of Pentacles. Selama ini kalau untuk self healing ya, untuk hal keuangan ya, tolong Virgo be careful, satu ya, hati-hati dengan keuangan kalian. Yang kedua ya, be honest aja kalau memang keuangannya masih berantakan ya, tos dulu. Oke. Keuangannya masih berantakan ya, sama lah ya, sama saya keuangan juga masih berantakan. So ya mungkin cara kalian mengelola itu yang perlu diperhatikan ya. Jangan kebanyakan berharap, jangan juga kebanyakan memanipulasi atau apapun, tapi ya jalani aja seada-adanya gitu ya. Kemudian ya, oke, pesan yang harus disampaikan selain daripada apa yang harus di healing dari kalian para Virgo adalah jangan khawatir, keuangan membaik. Oke, fine. Sabar ya, walaupun mungkin ditunggu-tunggu belum datang-datang di Mbak Lucy, udahlah, welcome to the club samaan. Tapi keuangan akan membaik. Oke. Dengan catatan itu tadi, kalian harus bisa memanage diri kalian sendiri terutama ya. Jangan ngambil energi negatif, yang negatif-negatif kepada ke dalam kehidupan kalian. Contohnya kalau misalnya ada orang yang datang, yang seperti saya ceritain tadi, energinya negatif, terus flirting sama Virgo, terus Virgo merasa wah, Virgo baper gitu. Padahal kalian tahu orang tersebut energinya negatif. Mau Virgo mau siapapun ya yang datang ya, nggak harus sesama Virgo, tapi ada juga mungkin ini lain ya, energi lain atau dari elemen lain. Tapi bisa juga sesama Virgo ya. Itu tolong nggak usah di entertain, nggak usah di ini fokuskan, udahlah lupain aja. Yang jelas si Virgonya harus tetap positif ya kan, tetap tulus dan lain sebagainya untuk yang baik-baik yang diberikan kepada semesta. So ya, keuangan membaik. Oke, cuma memang yang perlu kalian healing dulu adalah ya memanage keuangan kalian, memanage diri kalian sedemikian rupa. Oke? High Priestess yang terbalik. Well, yang udah sering lihat bacaannya Virgo tentu tahu tentang apa? Tentang spiritualitas ya. Kalau kalian bilang saya udah ke gereja kok tiap minggu, yang muslim saya udah sholat 5 waktu kok, nggak bolong, saya ikut puasa nggak bolong dan lain sebagainya. Spiritualitas bukan itu ya my dear. Walaupun saya selalu bilang iya, perlu banget mengikuti ibadah kalian sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian, itu perlu banget. Tapi yang penting adalah gimana hubungan kalian kepada Sang Pencipta dan semesta, dan juga kepada orang-orang di sekitar kalian. Kalau kalian sebaik itu menjalin hubungan dengan dia, sebaik itu menjalin hubungan dengan semesta dan sesama kalian. Dan itulah yang dinamakan spiritualitas. Bukan melulu tentang ibadahnya, apalagi supaya dilihat orang kayak, oh dia baik karena dia beribadahnya tekun bla bla bla. Tapi belum tentu di hati, siapa yang tahu gitu kan. Ketulusan itu yang penting sih sebenarnya. Oke, so kayak dari tadi saya harus ngulang kata-kata itu, ketulusan, karena itu yang jadi kayak guidelines dari semua bacaan saya kali ini. Oke, Virgo. Saya buka lagi aja kartunya, apa yang harus disampaikan. Tadi dibilang apa? Oh, keuangan membaik, oh akan ketemu orang baru, bukan dalam hal romance. That's good, tapi ingat ya, kalau dia energinya low, tinggalin. Jangan pernah ngambil orang-orang yang energinya low untuk datang ke dalam kehidupan kalian, karena percuma. Nanti kalian yang capek. Oke? Kalian yang capek.
Apalagi pesannya, Ace of Cups. Oke, so banyak berkat gitu ya, banyak yang bagus-bagus untuk Virgo, aminin aja. Tapi yang perlu diperbaiki atau yang perlu di healing dari kalian pada saat kalian banyak berkat dan tumpah-tumpah, jangan lupa berbagi. Jangan diambil sendiri ya, my dear. Apalagi berkat orang kalian ambil juga, kasihannya. Dia itu punya banyak berkat, bukan berarti kalian bisa ambil seenaknya. Dia juga punya banyak hal yang perlu dia perbaiki, ya kan? Jangan ambil lah milik orang, jangan ngerasa, wih kok dia bisa banyak, berarti saya boleh dong dibagi. Ya kali kalian tahu apa yang harus dia bayar-bayar misalnya, atau apa yang harus dia hadapi di kehidupannya, please lah jangan ya. So banyak berkat, iya, tapi yang itu juga yang perlu di healing dari kalian. Berkat kalian aja lah ya. Kalau perlu dibagi, tapi jangan sampai ngambil haknya orang lain. Ya, kasihan. Oke. Two of Wands, masa depan kalian ya. The word in your hand, oke. Masa depan kalian terletak di tangan kalian ya. Tuhan sudah memberikan garis nasib takdir kepada kalian, so itu yang harus kalian jalani. Jadi jangan lagi ngelihat takdirnya orang lain ya, tapi takdir kalian aja sendiri yang dijalani. Yang perlu dihealing dari sini apa? Saat kalian tidak percaya bahwa ada masa depan yang cerah untuk kalian, nah itu dia. Tolong itu dihealing dari kalian, karena kalian punya the word in your hand, so apapun itu jalani aja sesuai dengan tracknya. Jalannya tracknya ke situ ya itu, jalani di situ. Jangan ngaco-ngaco ke sana kemari, gitu ya, oke? Three of Pentacles, treasure your apapun, treasure aja. Jadi benar-benar kalian nikmati apa yang kalian punya di dalam kehidupan kalian. Sekali lagi, gak usah lihat orang lain. Orang lain ada tambahan berkat, bukan berarti bisa kalian minta seenaknya, karena dia punya pergumulannya sendiri, dia punya masalahnya sendiri. Kenapa kalian harus ngerusui hidup orang lain? Please treasure your own. Apa yang kalian punya itu yang kalian treasure. Belum tentu orang lain yang seperti kalian lihat lebih enak hidupnya, sebenarnya dia punya pergumulannya sendiri. Kalau kalian nggak bisa bantu, ya jangan ngerusui. Oke, itu yang perlu di healing dari si Virgo. Harus bisa, yang punya kalian sendiri itu aja yang kalian syukuri. Kalian nikmati hidup ini dengan apa yang bisa kalian nikmati ya. Selain itu ya sudahlah, berkat itu akan mengalir kok kepada kalian ya. So nggak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri aja. Oke, itu self healing. Oke, mungkin ada pesan dari ini apa? Fairy Oracle card, apa pesannya? Wisely, mintalah dengan wise, dengan bijaksana. Meminta dengan bijaksana. Use your wishes wisely to manifest your heart desire and take practical step toward making your dreams come true. Oke. Pada saat kalian sedang menjalani apa yang menjadi mimpi kalian, berharaplah atau make a wish-nya itu secara bijaksana ya. Hati-hati make a wish, karena kadang-kadang tidak sesuai dengan jalannya semesta apa yang kalian wish gitu ya. Akhirnya kalian tidak mendapatkannya, terus kalian kecewa. So please jangan kecewa. Oke, satu lagi aja dari angel message ya, sebelum saya tutup, karena udah panjang ternyata. Saya lama ngobrolnya ya, sorry ya. Mohon maaf lahir batin, kan lagi lebaran. Ups, ada yang jatuh. So ini yang saya ambil. Yvonne.
You have a special bond with animal. Your pets on earth and in heaven are watched over by angels. Oke, untuk kalian para Virgo yang suka binatang dan punya binatang peliharaan, saya dulu punya, tapi karena sekarang saya pergi-pergi melulu, jadi nggak bisa. Ntar siapa yang take care dia, ya kan? Oke, so tapi saya sangat suka dengan kucing dan anjing dan binatang lain, apalagi ya. Cuma itu sih yang bisa bisa saya piara. Kalau misalnya kayak ular, takut saya. Iguana, ngeri. Oke. So untuk kalian para Virgo yang punya bond atau ikatan dengan binatang piaraan, mungkin ini ada message-nya untuk kalian. Karena apalagi anjing ya, itu dia tuh kalau udah punya bonding sama kita, kalau udah punya ikatan sama kita tuh dia bisa ngertiin kita. Oh, kucing juga gitu ya, karena saya juga dulu punya kucing yang sangat ngertiin saya. Kalau saya lagi sedih, dia suka datang sambil kayak gini, meng, gitu, ngeliatin saya sambil meng, kayak kenapa kamu sedih kayak gitu, ya ampun. Menurut saya dia ngomong gitu, siapa tahu mengnya minta makan. Nggak ada yang kalau minta makan suaranya beda. Oke. Oke, so intinya my dear Virgo, untuk Virgo yang punya bonding dengan binatang, mungkin ini ada pesannya untuk kalian. Oke, sekian aja. Kita ketemu 2 hari lagi ya, karena saya bilang saya akan bikin bacaan untuk Virgo 2 hari sekali. So 2 hari lagi kita ketemu dengan bacaan tentang apa ya, nanti saya pikirin lagi lah ya. Request juga boleh, tapi requestnya bukan personal. Ingat, personal reading ada sendiri ya, tinggal hubungi aja WhatsApp saya. Tapi kalau yang general yang ingin dibacakan di ruang publik atau di YouTube, ya tentu saja bukan tentang kalian, tapi tentang Virgo secara general gitu. Misalnya, Mbak bacain tentang keuangan, Mbak bacain tentang karir, tapi bukan karir kalian. Ini karirnya Virgo. Kalau untuk diri sendiri silahkan personal reading ya. Gitu aja. Itu juga kalau perlu, kalau nggak perlu nggak usah. Makasih ya sudah sejauh ini support channel ini. Saya harap kalian selalu sehat, selalu berbahagia, selalu semangat dalam menghadapi kehidupan. Salam light, angel, and love, and bye.